Baik, Bu, teman-teman, dan sebelum kita berdoa dimulai. Baik. Oke, terima kasih, Lara. Jadi sesuai dengan yang sudah kita agendakan bersama bahwa hari ini kita akan diskusi mengenai materi segi 4. Jadi kalau kalian mencermati, dalam PDF itu hanya beberapa yang Ibu kirimkan, tidak semua full mengenai materi segi 4 secara utuh begitu. Jadi itu merupakan materi yang Ibu anggap sebagai kesulitan bagi kalian, terutama mengenai definisi ataupun sifat-sifat dari segi 4. Kemudian, selain itu juga Ibu melengkapi dengan video, jadi itu sebagai contoh kelompok 1 mungkin. Video itu berisi pembahasan, seandainya dari makalah ada yang belum tersampaikan, itu bisa ditambahkan melalui video. Kemudian di akhir video, kalau kalian mencermati, itu ada 3 soal ya. Nah, 3 soal itu merupakan soal-soal yang biasanya mengecoh banyak siswa, jadi yang menjadi kerikil-kerikil tajam. Nah, soal itu merupakan contoh yang bisa dibahas dan dipersiapkan oleh kelompok pembahas mulai minggu depan begitu. Ya, jadi Bu sudah memberikan contoh makalahnya, tidak semua materi, tetapi yang kira-kira penting saja dan menjadi kesulitan bagi siswa ataupun mahasiswa. Kemudian di PowerPoint itu penjelasan dan juga seandainya ada kekurangan dari makalah bisa disampaikan di PowerPoint gitu. Oke, hari ini kita akan berdiskusi. Semuanya sudah siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Ya, nanti bagi yang ingin menjawab ataupun bertanya bisa langsung memanfaatkan reaction, raise hand gitu ya, di Zoom, ataupun bisa langsung meng-unmute suaranya, kemudian bisa langsung menjawab. Jadi untuk pertemuan via Zoom itu kita akan lebih banyak ke diskusi atas apa yang sudah kalian pelajari gitu ya. Oke, Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi ada 3 hal yang akan kita bahas untuk diskusi hari ini. Pertama mengenai pengertian dan sifat segi 4. Karena mahasiswa itu terkadang sampai tingkat akhir atau saat ujian skripsi itu ditemui mereka kebingungan dalam membedakan antara mana yang merupakan pengertian dan mana yang merupakan sifat dari segi 4. Kemudian yang kedua, kita akan menemukan luas bangun segi 4, tetapi nanti seandainya waktunya habis, bisa kita lanjutkan di forum. Kemudian yang terakhir, menyelesaikan permasalahan HOTS mengenai segi 4. Jadi kita akan lebih banyak dengan kegiatan tanya-jawab gitu ya. Oke, bahasan yang pertama mengenai pengertian dan sifat-sifat segi 4. Nah, Ibu akan memandu kalian dengan diskusi pertanyaan yang pertama. Kira-kira menurut kalian apa saja jenis-jenis segi 4? Silahkan siapa yang ingin menjawab, bisa langsung angkat tangan ataupun meng-unmute speaker-nya. Mungkin bujur sangkar, Bu. Sebutkan namanya ya. Oh ya, Tere, Bu. Tere siapa? Teresia Indah. Dari Prodi? Pendidikan Matematika. Oke, karena ada Tere banyak ya. Ya, silakan Tere. Mungkin jenis-jenis dari segi 4 itu bisa kayak trapesium lalu persegi panjang. Hanya 2 saja yang kamu ketahui. Belah ketupat, layang-layang, jajar gendang, persegi. Bisa diulangi lagi?
Jadi jenis-jenis segi empat itu ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Tere. Sama-sama, Bu. Jadi itu ya beberapa jenis segi empat. Coba kalian sudah mencoba mengklasifikasikan segi empat dari apa yang sudah kalian temukan tadi belum? Ada yang sudah mencoba mengklasifikasikan? Oh ternyata jenis misalnya persegi dan persegi panjang itu masuk jenis yang ini, gitu. Ada yang Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Berdasarkan apa klasifikasinya? Siapa yang ingin mencoba menjelaskan? Yang kedua ada trapesium, yang ketiga ada jajar kencang, yang keempat ada layang-layang, Bu. Bisa diulangi? Teresia, silakan ya. Iya, Bu. Mbak, Yang diulangi. pertama itu ada segi empat sembarang, yang kedua trapesium, yang ketiga jajar genjang, yang ketiga layang-layang. Satu keempat. Ya, Bu. Ada 3 kategori atau 4 kategori? Ada 4 kategori, Bu. Oke, ada 4 kategori ya. Kira-kira yang sudah disebutkan Teresia itu klasifikasinya berdasarkan apa? Berdasarkan sisi yang sejajar. Paham hierarki, Bu, yang di video itu. Oke, berdasarkan isi yang juga dan sebagainya. Oke, sekarang ada 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa yang ingin menjawab? Apakah jajar genjang merupakan trapesium dan mengapa? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu, mau mencoba. Ya, kamu kenapa seperti itu bukanya? Biar tidak disuruh potong, Bu. Rambut saya kan gondrong. Oke, Adi. Silakan, Iya, Adi. Bu. Apakah jajar genjang merupakan trapesium? Beda, Bu. Karena trapesium kan itu tepat satu pasangnya kan sejajar, Bu. Jadi yang lain tidak sejajar sisinya. Tapi kalau jajar genjang 2 pasang sejajar. Jadi otomatis kalau dia trapesium tidak mungkin jajar genjang, Bu. Begitu pula sebaliknya. Oke, terima kasih Adi. Jadi menurut Adi jajar genjang itu bukan trapesium, karena jajar genjang memiliki 2 pasang sisi sejajar, sedangkan trapesium hanya memiliki tepat 1 pasang sisi yang sejajar. Ya, Bu. Sudah melihat video ya, Adi ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih Adi. Selanjutnya, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang kedua? Apakah persegi panjang merupakan trapesium? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya lagi, Bu. Yang lain nggak ada, Pak Adi. Kamu sudah dapat poin nih. Oh, sudah ada apa-apain? Ya udahlah, Bu. Nggak jadi, Bu. Yang Makasih, lain? Bu. Saya mau coba, Bu. Ya, Nanda, silahkan. Kalau menurut saya persegi panjang itu bukan trapesium karena kan Mohon maaf, Nanda, bisa diulangi jawabannya? Nanda, apakah bisa diulangi jawabannya?
Oke, sambil menunggu Nanda untuk mengetikkan jawabannya di chat, jadi silakan Anda bisa menjawab dengan mengetikkan jawaban di chat gitu ya. Silakan siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang nomor 3? Saya, Bu, mencoba saya, Mentari. Oke, silakan Mentari. Apakah persegi merupakan persegi panjang? Tidak, Bu, karena kalau persegi kan setiap sisinya itu panjangnya sama, sedangkan persegi panjang itu panjangnya itu berbeda-beda, sepasang sama, sepasang enggak gitu. Oke, apakah ada yang ingin menanggapi atau punya jawaban yang lain? Saya, Bu. Siapa? Clara. Namanya Clara, oke. Clara Ajeng, Bu. Menurut saya itu persegi merupakan persegi panjang karena persegi memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan salah satu sudutnya 90 derajat sama dengan persegi panjang, Bu. Oke. Terima kasih Clara Ajeng. Ibu minta siapa yang ingin berpendapat kira-kira setuju dengan jawaban Clara atau setuju dengan jawaban Mentari? Ibu, maaf tadi suara saya nggak kedengar ya, Bu. Siapa yang berbicara ini ya? Nanda, Bu. Nanda tadi yang Ya, putus-putus. Nanda. Nanda tidak terdengar, tapi suaranya bisa diketikkan via chat. Apa bisa dijelaskan lagi kalau sekarang sudah bisa? Oh iya, Bu. Kalau menurut saya tadi persegi panjang itu bukan trapesium, Bu, karena trapesium punya dua sisi sejajar, sementara satu pasang sisi sejajar, kalau persegi panjang kan dua. Jadi kalau menurut saya persegi panjang itu masuknya ke jajar genjang, Bu. Oke, persegi panjang merupakan jajar genjang. Kalau yang ketiga tadi, kira-kira Nanda setuju jawabannya Mentari atau setuju jawabannya Clara? Tadi saya belum dengar, Bu, jawabannya. Baru masuk. Oke, kalau jawaban dari Mentari itu persegi bukan merupakan persegi panjang. Kalau menurut Clara Ajeng, persegi itu merupakan persegi panjang. Menurut saya persegi itu persegi panjang, Bu. Tapi enggak, Bu. Persegi panjang itu persegi, tapi persegi belum tentu persegi panjang. Persegi panjang merupakan persegi. Tapi persegi ya, tapi belum tentu persegi panjang. Oke, terima kasih jawabannya. Nanda, ya. Yang ketiga, kalau yang pertama sudah clear, yang kedua jelas ya, kalau persegi panjang itu bukan merupakan trapesium, tetapi dia merupakan jajar genjang. Karena kalau trapesium itu hanya memiliki satu pasang sisi yang jajar, sedangkan persegi panjang memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, itu dimiliki pada definisi jajar genjang. Oke, yang ketiga, siapa yang memberikan komentar lagi? Kira-kira setuju yang mana? Persegi itu merupakan persegi panjang atau tidak? Terakhir nanti setelah ini Bu bahas. Siapa ingin mencoba? Saya Bu Johana. Johana, ya silahkan Johana. Kalau menurut saya, persegi itu adalah persegi panjang, namun persegi panjang itu belum tentu itu persegi. Kenapa persegi masuk dalam persegi panjang? Karena menurut saya, 4 sisi yang sama panjang sama 4 sudut siku-siku. Oke, berarti mendukung jawaban dari Clara ya? Iya, Bu. Terima kasih. Sekarang kita cermati. Ini menampilkan hierarki segi 4, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bangun datar segi 4 dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal berikut. Yang pertama ada segi 4 sembarang, yang kedua trapesium, yang ketiga jajar genjang, dan yang keempat layang-layang.
Mohon maaf ada suara yang ini tadi gaduh. Tadi sebelumnya suaranya malah ini ya, lebih dari 1, lebih dari 3 pengeras suara, maka tadi Ibu unmute dulu dan Ibu keluar. Ternyata masih ada lagi. Oke, walaupun ada soundtrack-nya, tapi harapkan kalian lebih mendengar suara Ibu secara lebih dominan ya. Oke, jadi kalau trapesium, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Adi, itu definisinya segi 4 sembarang yang memiliki tepat satu pasang sisi yang sejajar. Kemudian kalau jajar genjang, segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Kalau layang-layang apa? Segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi berdekatan yang Kongruen. Oke. Nah, kemudian kenapa ada hierarki ini? Hierarki ini dibuat untuk mendefinisikan segi 4. Jadi semakin ke bawah, itu berarti dia memenuhi definisi di atasnya. Atau semakin ke bawah, itu merupakan bagian dari bangun yang di atasnya. Misalnya, jajar genjang. Jajar genjang itu dapat memiliki anggota persegi panjang dan belah ketupat. Kemudian, belah ketupat ini, dia termasuk layang-layang dan juga jajar genjang. Persegi panjang itu bisa masuk jajar genjang. Kemudian, artinya apa? Kalau persegi, jadi anak panah ke bawah, itu mendefinisikan bahwa dia merupakan bagian dari. Jadi kalau persegi panjang, itu bagian dari jajar genjang. Belah ketupat bagian dari jajar genjang, dia juga sekaligus layang-layang. Kemudian yang terakhir persegi. Persegi berarti bagian dari persegi panjang sekaligus belah ketupat. Kenapa? Karena syarat yang di atasnya itu terpenuhi di bangun bawahnya. Coba kalian bayangkan ya. Boleh kalian sambil coret-coret dan gambar. Jajar genjang tadi merupakan segi 4 yang memiliki tepat 2 pasang sisi sejajar ya. Iya, Bu. Oke. Apakah syarat itu termuat atau terpenuhi pada persegi panjang? Termuat. Tepat. Tetapi tidak sebaliknya. Ada syarat khusus persegi panjang yang tidak dimiliki jajar genjang. Jadi tidak berlaku sebaliknya loh ya. Persegi panjang merupakan bagian jajar genjang. Tapi jajar genjang belum tentu persegi panjang. Jelas itu ya. Nah, agar agar jajar genjang itu dapat dikatakan sebagai persegi panjang, ada syarat tambahan apa kira-kira? Sudutnya siku-siku, Bu. Sudutnya siku-siku, Bu. Berapa sudut? 4. Salah 4. satu saja, Bu. Atau salah satu? Salah satu, Bu. Salah satu. Oke, jadi coba kalian gambar jajar genjang. Kemudian ketika salah satu sudutnya siku-siku, bagaimana sudut yang lainnya? Akibatnya keempat sudutnya siku-siku, Bu. Oke, jadi benar ya. Anggap ini jajar genjang. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Jika salah satu sudutnya siku-siku, ini nanti kan akan menjadi begini siku-siku ya. Maka yang lainnya pun akan melibatkan sudutnya juga 90 derajat. Agar syarat memiliki 2 pasang sisi sejajar itu tetap terpenuhi. Begitu. Jadi untuk mendefinisikan, itu kita cukup mengungkapkan atau menyertakan syarat cukupnya saja. Syarat perlunya tidak. Syarat cukup itu hal yang kira-kira dibutuhkan sehingga sudah tidak membutuhkan lagi. Tapi kalau syarat perlu itu saling melengkapi syarat cukup. Jadi sebagai pelengkap dari apa syarat cukup begitu ya. Jadi kalau persegi panjang itu jajar genjang yang memiliki salah satu sudutnya siku-siku. Itu definisi atau pengertian. Nah, tadi ada yang mengatakan kalau keempat sudutnya siku-siku itu merupakan akibat begitu. Nah, akibat dalam hal ini itu dapat dikategorikan sebagai
sifat-sifat yang terbentuk dari definisi. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Coba sebutkan sifat yang lain selain memiliki keempat sudut siku-siku. Apa? Kalau dari dua pasang sisi sejajar, akibatnya apa di situ? Kira-kira kalau dari definisi yang dua pasang sisi yang sejajar, memiliki dua pasang sisi sejajar, maka akibatnya apa? Atau sifat-sifat yang terbentuk apa? Kira-kira. Berarti memiliki pasang sisi yang berhadapan kongruen, Bu. Oke, memiliki dua pasang sisi yang kongruen. Itu akibat dari definisi tadi. Ya, itu persegi panjang yang didefinisikan dari sejar genjang. Jadi boleh kalian mendefinisikan persegi panjang itu sejar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Cukup salah satu saja. Atau persegi panjang, boleh kalian uraikan sejar genjangnya. Persegi panjang merupakan segi empat yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan salah satu sudutnya siku-siku. Itu juga boleh. Sama saja. Hanya sejar genjangnya itu diuraikan. Gitu ya. Oke, sekarang siapa ingin menjelaskan definisi belah ketupat yang diturunkan dari jajar genjang? Tadi kan Ibu memberi contoh yang persegi panjang. Oke, siapa ingin mencoba? Saya boleh tidak, Bu, ya? Oke, Adi. Harusnya ini berebut ya, tapi Adi terus. Nggak apa, Adi. Oke, lagi nggak apa. Kalau saya, belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, Bu. Belah ketupat yang... Yang keempat sisinya sama panjang. Oh, sorry. Belah ketupat adalah... Ini kita menjabarkan belah ketupat dari jajar genjang kan, Bu, ya? Ya, betul. Ya, belah ketupat adalah jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang, Bu. Jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang. Oke, Adi. Siapa yang ingin menambahkan? Saya, Atau ya, silahkan. Siapa? Dea Puspita. Halo. Ya, silahkan. Belah ketupat Videonya adalah ditampilkan ya. Sudah, Bu. Dea Puspita ya. Iya. Silahkan, Dea. Belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki dua sisi berdekatan yang sama panjang. Belah ketupat adalah jajar genjang yang memiliki dua sisi yang berdekatan sama panjang. Oke, begitu. Apa perbedaannya dengan yang dijelaskan oleh Adi tadi? Kalau Adi tadi semua sisinya sama panjang. Iya. Itu sifat atau definisi? Kalau setahu saya tuh punya saya tuh akibat dari Akibat, punya Bu. dia, Bu. Kalau akibat berarti dia merupakan Sifat. sifat. Oke. Ya, sifat, Bu. Jadi yang dijelaskan Adi itu merupakan sifat belah ketupat, sedangkan yang dijelaskan dia itu pengertian. Jadi belah ketupat itu merupakan jajar genjang yang memiliki dua pasang sisi berdekatan kongruen gitu ya. Oke, itu dari jajar genjang. Sekarang, kalau belah ketupat yang diturunkan dari layang-layang, siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya mau coba menjawab, Bu. Sebutkan namanya ya. Claudia. Claudia, oke. Silahkan Claudia. Kalau menurut saya, belah ketupat itu merupakan layang-layang yang salah satu diagonalnya itu sama panjang. Itu diagonalnya sama panjang. Kalau diturunkan dari definisi, kalau kita tidak melihat diagonal, karena diagonal itu akibat ya, dari hierarki segi 4 saja. Siapa yang ingin menjelaskan lagi?
Kalau tadi dia itu kan menyebutkan belah ketupat jajar genjang yang memiliki dua pasang sisi berdekatan kongruen. Nah, dua pasang sisi berdekatan kongruen itu kan apa? Definisi dari layang. Jadi jajar genjang yang tambahkan definisi layang-layang. Nah, sekarang kalau belah ketupat dari jajar genjang didefinisikan dari layang-layang. Oke, siapa yang ingin mencoba menjelaskan? Tere. Tere, silakan Tere. Tere siapa? Pevis, Bu. Tere Pevis, ya silakan Tere. Layang dengan definisi belah ketupat yang diturunkan layang-layang. Layang-layang dengan keempat rusuk yang sama panjang. Itu sama panjang, Bu, kalau diturunkan dari layang-layang. Layang-layang yang memiliki 4 rusuk yang sama panjang. 4 rusuk sama panjang. Oke, terima kasih Tere sudah mencoba. Siapa yang menambahkan lagi? 4 rusuk itu dari mana ya? Bisa kalian lengkapi dengan definisi jajar genjang. Jadi belah ketupat adalah layang-layang yang Saya mau coba, Bu. silahkan, siapa? Cika, silahkan Cika. Belah ketupat merupakan layang-layang yang dua pasang sisi berhadapannya sejajar. Oke, nah jadi begitu. Belah ketupat merupakan layang-layang memiliki dua pasang sisi sejajar. Coba kalian gambar layang-layang. Bu, saya boleh bertanya tidak, Bu? Silahkan. Kalau sepenangkapan saya, Bu, ya, kalau definisinya atau pengertian itu ya layang-layang yang sepasang sisinya sejajar, maka sifatnya yang lain ikut sejajar gitu, Bu. Atau bagaimana? Sepasang, kalau sepasang itu trapesium. Jadi layang-layang yang apa sisi sepasang sisi? Dua pasang sisi sejajar, karena diturut apa? Belah ketupat itu kan anak dari jajar genjang dan layang-layang. Iya. Jadi belah ketupat itu layang-layang ini yang memiliki dua pasang sisi sejajar. Itu pengertian, Bu, ya? Pengertian. Lalu sifatnya apa, Bu, kalau gitu, Bu? Sifatnya apa? Memiliki, coba kamu gambar dulu. Layang-layang, gitu ya. Sudah digambar belum, Adi? Sudah, Bu. Layang-layang, tapi kamu setelah itu kamu gambar dua pasang sisinya sejajar. Jadi belah ketupat. Ini jadi belah ketupat. Layang-layang. Ini Ibu perpanjang lagi ya. Kemudian dua pasang sisi sejajar, berarti ini harus sejajar. Ini juga sejajar. Berarti yang awalnya panjang jadi semakin pendek. Nah, akibatnya apa? Keempat sisinya sama panjang. Gitu. Jadi, Adi tidak, kalau hanya layang-layang yang memiliki sepasang sisi sejajar, itu malah diturunkan dari trapesium, padahal belah ketupat itu diturunkan layang-layang dan jajar genjang. Jadi layang-layang yang memiliki dua pasang sisi sejajar, atau belah ketupat merupakan jajar genjang yang memiliki dua pasang sisi berdekatan kongruen. Gitu ya. Atau kalau tidak menggunakan dua-duanya, ya bisa bisa didefinisikan secara panjang. Belah ketupat merupakan segi empat, jadi layang-layang ya, segi empat yang memiliki dua pasang sisi jajar, jadi jajar genjang, kemudian dan
memiliki dua pasang sisi berdekatan kongruen, itu dari layang-layang. Gitu. Apakah sudah jelas? Sifatnya Jelas, Bu. jadi apa? Terima kasih, Bu. Ya, sifatnya jadi apa? Keempat sisinya sama panjang atau kongruen. Dan memiliki apa? Sisi yang berhadapan. Gimana? Sama sudut yang berhadapan, sudut yang berhadapan itu sama Besar. Panjang. Sudut sama besar. Besar. Gitu? Oke. Sekarang persegi panjang. Persegi. Kalau persegi berarti dia memenuhi sifat persegi panjang dan juga memenuhi sifat belah ketupat. Apakah sifat jajar genjang terpenuhi di persegi menurut kalian? Iya. Ya. Yang ini saja terpenuhi, apalagi yang di atasnya gitu ya. Iya. Apakah persegi merupakan layang-layang? Iya, Bu. Iya. Ya, karena dia berada di bawah dari layang-layang. Nanti lebih jelas lagi, persegi merupakan belah ketupat jelas. Persegi merupakan persegi panjang, iya. Tapi persegi merupakan persegi panjang yang apa? Siapa ingin mencoba mendefinisikan? Persegi merupakan persegi panjang yang, ya definisi belah ketupat. Silahkan. Persegi merupakan persegi panjang yang dua pasang sisinya sama panjang. Persegi merupakan persegi panjang yang pasang sisinya sama panjang atau keempat sisinya sama panjang. Dua pasang sisinya panjang atau keempat sisinya sama panjang. Ya, keempat sisinya sama panjang itu merupakan akibat atau pengertian? Akibat, Bu. Sifat, Bu. Akibat. Oke, sifat. Kalau gitu apa? Adi. Persegi merupakan persegi panjang yang sepasang sisi yang berdekatan, kongruen, Bu. Oke. Persegi, ya. Jadi yang kurang dari yang belum ada disebutkan dalam belah ketupat itu silahkan disebutkan untuk mendefinisikan persegi. Tadi, persegi merupakan persegi panjang yang benar yang dikatakan Adi memiliki sepasang sisi berdekatan kongruen. Nanti akibatnya sisi yang lain pun akan kongruen. Kongruen. Gitu. Jadi akibatnya apa? Keempat sisinya kongruen. Begitu? Oke, itu dari definisi persegi yang diturunkan dari persegi panjang. Sekarang, kalau definisi persegi yang diturunkan dari belah ketupat, siapa yang mencoba? Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya ya. Jangan lupa. Himbi, Bu. Mau mencoba. Himbi. Silakan Himbi. Persegi adalah belah ketupat yang salah satu sudutnya 90 derajat. Oke. Persegi adalah belah ketupat yang salah satu sudutnya 90 derajat. Kenapa tidak keempat sudutnya? Kalau keempat sudutnya itu akibat, Bu. Akibatnya. Oke, jadi salah satu sifatnya apa? Keempat sudutnya siku-siku gitu ya. Nah, jadi benar definisi persegi kalau dari belah ketupat merupakan belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Sudah jelas kalau dari sini kalian? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu harapkan nanti setelah ini diendapkan agar supaya nanti secara mandiri di luar jam kalian ingat kembali, kalian pahami kembali, diendapkan, kemudian biar kalian ingat sampai besok akhir kalian kuliah. Jadi siapa tahu nanti di antara kalian skripsinya ada yang mengenai segi 4 gitu ya. Ini nanti biasanya jadi kelemahan mahasiswa mengenai pengertian dan sifat. Oke, selanjutnya bagian yang tadi itu Ibu tampilkan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu kesalahan. Kalau definisi yang paling atas itu benar ya. Jadi mendefinisikan bangun data segi 4, mengklasifikasikan menjadi 4 hal ini.
Jadi segi 4 sembarang itu tidak memenuhi ketiga hal yang lain. Jadi jika memiliki tepat satu pasang sisi sejajar, itu kurang sisi, maka masuknya trapesium. Seandainya segi 4 itu memiliki 2 pasang sisi sejajar, maka jajar genjang. Jika memiliki sepasang sisi yang berdekatan, kongruen, maka dikatakan sebagai layang-layang. Ini cukup satu saja, sepasang sisi berdekatan kongruen. Karena ketika nanti sepasang sisi berdekatan kongruen, akibatnya yang lain pun akan mengikuti kongruen. Begitu. Kemudian, nah, setelah itu, definisi yang 4 sudut siku-siku, 4 sisi sama panjang, 4 sudut siku-siku, 4 sisi sama panjang ini merupakan apa? Apakah definisi? Akibat, Ini merupakan sifat. Jadi ini Ibu coret. Ini Ibu tunjukkan biar kalian tidak mengulangi hal yang sama. Ini cukup jajar persegi panjang. Jika diturunkan dari jajar genjang berarti apa? Merangkum ya. Persegi panjang merupakan jajar genjang yang apa? Salah satu sudutnya 90 derajat. Kalau yang ini yang Ibu coret itu merupakan sifat. Oke, sekarang kalau belah ketupat. Belah ketupat jika diturunkan dari jajar genjang berarti belah ketupat merupakan jajar genjang yang memiliki apa? Sepasang sisi berdekatan kongruen. Kalau dari layang-layang, berarti belah ketupat merupakan layang-layang yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Begitu. Demikian juga persegi, kalau diturunkan dari persegi panjang, maka persegi itu merupakan persegi panjang yang apa? Memiliki sepasang sisi berdekatan kongruen. Atau jika diturunkan dari belah ketupat, maka persegi merupakan belah ketupat yang salah satu sudutnya siku-siku. Jadi itu definisi, sedangkan yang Ibu coret-coret itu merupakan sifat atau akibat yang timbul dari definisi. Biasanya kalau dalam matematika dikatakan sebagai syarat, perlu, yang melengkapi syarat. Oke, begitu. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan pengertian dan definisi atau pengertian dan sifat-sifat dari segi 4? Ada pertanyaan mungkin? Apakah ada pertanyaan? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai menemukan luas di 4. Coba, untuk menemukan luas, itu kalian tidak perlu menghafalkan satu-satu. Jadi, makanya ada persepsi mungkin kalau matematika itu identik dengan rumus. Padahal hal itu salah 100%. Ibu itu menyukai matematika karena Ibu menghindari matematika sebagai satu hal yang hafalan. Jadi, kalau ada yang lemah dalam menentukan luas jajar genjang itu apa, atau luas layang-layang itu apa ya, nah, itu tidak perlu kalian risaukan. Dulu waktu Ibu SMP, gitu juga Ibu tidak hafal. Tetapi cukup kalian mengetahui salah satu luas yang nanti akan menjadi dasar untuk menemukan luas-luas yang lain. Coba kalau dari kalian, kira-kira luas segi 4 apa yang paling kalian hafal? Luas apa kira-kira? Persegi panjang, Bu. Ya, persegi panjang. Atau persegi panjang itu diperoleh dari mana sebenarnya? Dari luas persegi. Nah, cukup persegi atau persegi panjang yang kalian ketahui. Jadi urutannya yang biasanya kalian tahu dulu apa? Luas persegi. Setelah luas persegi baru luas persegi panjang. Persegi panjang. Setelah itu yang lainnya boleh campur-campur.
Mau menentukan jejar genjang dulu boleh, trapesium dulu boleh, layang-layang dulu boleh, belah ketupat dulu boleh. Nah, keempat yang Ibu sebutkan tadi itu menentukan luasnya berasal dari luas jejar genjang. Luas persegi panjang. Tuh. Nah, jadi Ibu akan memberikan salah satu contoh bagaimana menemukan luas jejar genjang dari luas persegi panjang. Jadi ini kita lebih banyak bermain-main, mengotak-atik logika gitu ya. Nah, ini bangun apa? Jejar genjang ABCD ya. Alasnya AB, kemudian tingginya DE. Kemudian seandainya ditanya panjang DC itu berapa, panjangnya akan sama dengan panjang alas, yaitu sama dengan panjang AB. Jelas ya. Kemudian, bagaimana cara menemukan luas jejar genjang? Pertama, Ibu akan melipat jejar genjang menurut garis tingginya, yaitu DE. Ibu lipat, begitu sehingga terbentuk segitiga DAE. Nah, lipatan ini Ibu potong, kemudian ini terbentuk segitiga DAE. Segitiga DAE ini Ibu potong, kemudian Ibu pindahkan sehingga sisi DA berimpit dengan sisi CB. Sehingga menjadi bangun persegi panjang. Nah, kalau seperti ini, Ibu tanya luasnya apa? Luasnya apa? Luasnya CD kali DE, Bu. CD kali DE. Oke, panjang kali lebar gitu ya. Nah, dalam persegi panjang, seperti yang disebutkan Adi tadi, luasnya DC atau CD kalikan DE dalam persegi panjang. Kalau dalam jejar genjang, DC atau CD itu panjangnya sama dengan apa tadi? AB, yaitu merupakan alas jejar genjang. Jadi panjang persegi panjang itu dalam jejar genjang merupakan alas. Kemudian DE yang lebar dalam persegi panjang, kalau dalam jejar genjang itu dia merupakan tinggi. Jadi panjang kali lebar dalam persegi panjang itu merupakan alas kali tinggi dalam jejar genjang. Gitu. Jadi di otak-atik saja sehingga nanti terbentuk bangun persegi panjang. Oke, ini langkah-langkahnya sudah Ibu jelaskan di sini, nanti bisa kalian pahami. Tapi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang bagi tadi yang belum, teman-teman yang belum berkontribusi dalam diskusi hari ini, itu silahkan nanti mengerjakan salah satu dari pertanyaan bagaimana cara menemukan luas 3 bangun berikut. Ini bangun apa yang pertama? Trapesium, Bu. Trapesium. Nah, kira-kira bagaimana menemukan luas dari bangun trapesium ini yang diperoleh dari persegi panjang? Atau bagaimana menemukan luas bangun kedua, yaitu layang-layang dari persegi panjang ataupun persegi juga boleh. Yang ketiga, bagaimana menemukan luas bangun belah ketupat yang diperoleh dari persegi panjang. Dan nanti yang belum berkontribusi dalam pertemuan ini bisa menjawab salah satu saja, kemudian diunggah di forum. Beri waktu sampai 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Jadi biar yang lain juga bisa melihat jawaban teman kalian. Gitu ya. Oke, tapi yang sudah berdiskusi hari ini, silahkan memberikan kesempatan ke yang lain saja yang belum berkontribusi. Itu. Kemudian setelah itu, Ibu lanjutkan ke pembahasan mengenai masalah segi 4. Jadi ini memberikan contoh bagi kelompok pembahas. Itu kan salah satu tugasnya adalah silahkan mempersiapkan
soal-soal yang menjadi kerikil-kerikil tajam gitu ya. Nah, ini Ibu memberikan 3 contoh soal. Misalnya ini ada soal tangga. Soal ini Ibu ambil dari PISA. Jadi apa? Asesmen internasional bagi anak grade-nya 8 gitu. Jadi di bawah ini mengilustrasikan tangga dengan 14 anak tangga, 14 gitu ya, tinggi totalnya 252 cm. Lebar totalnya 400 cm. Pertanyaannya, berapa tinggi masing-masing? Jadi berapa tinggi setiap anak tangga tersebut? Gitu. Itu yang pertama. Bisa dijawab dalam forum bagi yang ingin menjawab, gitu ya. Atau yang kedua, masalah tukang kayu. Jadi ini diketahui seorang tukang kayu mempunyai kayu sepanjang 32 meter. Dari kayu itu ia ingin membuat pagar yang diletakkan pada sekeliling kebun. Jadi nanti ini asumsikan kayu itu horizontal posisinya. Kalau nanti vertikal banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Jadi diasumsikan 32 itu panjang kayu, kemudian pagarnya itu horizontal gitu ya. Kemudian beberapa rancangan bentuk pagar diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Ada 4 rancangan yang sudah dia sketsa. Nah, silahkan kalian memilih rancangan mana yang dapat dibuat dengan kayu yang tersedia. Itu kalian boleh menggunakan materi apapun, bebas. Atau yang terakhir, ini Ibu tampilkan karena hal ini sering mengecoh siswa kelas 8. Ini diketahui bangun jajar genjang, A, B, C, D. Nah, seandainya DC-nya alas, maka tingginya 5 cm. Dan ini diketahui panjang BC 8. Pertanyaannya, jika AD alas, berapakah tingginya? Tapi sebelum itu, Ibu ingin mencoba bertanya, jika AD itu alas, kira-kira tingginya apakah sama dengan tinggi yang ini? Beda, Bu. Beda. Tinggi itu merupakan garis yang vertikal, Bu. Vertikal? Ini vertikal. Tegak lurus. Ini vertikal. Tegak lurus apa? Tegak lurus dengan alas. Tegak lurus dengan alas. Oke, jadi kalau AD alas berarti kalian harus membuat garis yang tegak lurus dengan alas dan memotong C gitu ya. Nah, kalian nanti silahkan mencari tingginya berapa. Jadi ada 6 soal, silahkan yang belum berkontribusi bisa memilih mengerjakan salah satu dari 6 soal itu, kemudian kalian unggah di belajar. Seandainya belajarnya baru down, nah kalian masih punya waktu sampai hari apa? Kamis minggu depan. Jadi kalau biasanya ya tidak down itu malam, nah kalian tinggal mengunggah aja malam hari. Tapi mengerjakannya setelah ini, gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan diskusi hari ini? Tidak ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, minggu depan kita sudah mulai presentasi, mulai dari kelompok yang pertama. Karena ini tadi merupakan presentasi pertama, jadi Ibu memang sengaja memberikan waktu 40 menit di awal, agar kalian ada kesempatan untuk mempelajari dulu. Tetapi untuk minggu depan dan pertemuan seterusnya, nah silakan kalian mempelajari materi itu jauh-jauh hari sebelum jam perkuliahan. Jadi itu kan maksimal mengunggah video maupun makalah itu kan H-1. Bagi kelompok presenter ataupun pembahas, yang kalau pembahas itu kan dia mempersiapkan soal-soal itu silahkan agar membantu teman-temanmu dalam mempelajari bisa kalian unggah maksimal H-1. Jadi ada kesempatan bagi teman-teman untuk mempelajari dulu.
Jadi saran Ibu jangan malam hari. Dalam artian jangan sekarang hari Jumat dipelajari presentasinya, diskusinya Jumat pagi. Kalian pada mengunggah Kamis malam. Nah, itu kan waktunya kurang pas. Karena apa? Teman-teman kasihan nanti mempelajarinya terbatas waktunya gitu. Dan Ibu pesan juga bagi yang sudah mengunggah itu segera menginfokan di grup agar teman-teman bisa langsung mengakses di LMS gitu ya. Itu jadi usahakan H-1 tapi jangan malam-malam biar teman-teman bisa mempelajari dulu. Sehingga untuk pertemuan minggu depan kita tinggal diskusi. Jadi waktu diskusi bisa berjalan dengan maksimal. Kok ini tadi kan Ibu memberikan ada 6 penugasan di mana yang belum berkontribusi bisa memilih salah satu dari 6 itu untuk diunggah di forum. Gitu. Jadi untuk minggu depan harapannya semua yang dibahas atau semua yang dipersiapkan oleh kelompok presenter bisa didiskusikan semua dalam pertemuan, sekaligus soal-soal yang dipersiapkan oleh kelompok pembahas juga sudah bisa dibahas. Gitu ya untuk minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya, silahkan, Himbi. Untuk materi tiap kelompok apakah sudah dibagi ya, Bu? Materi kelompok ada di LS. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, di bagian pengantar itu kan ada gambarnya. Di pengantar perkuliahan itu kan ada agenda perkuliahan, tanggal ini, materinya apa kan ada. Baik, Bu. Ya, nanti dicek ya. Untuk minggu depan, kalau Ibu tidak salah, mengenai kesebangunan dan kekongruenan, nanti dicek kembali ya. Tidak semua materi diuraikan, cukup yang kira-kira penting untuk dibahas, karena itu biasanya menjadi miskonsepsi. Jadi begitu. Untuk selanjutnya, ya kita akan melakukan diskusi seperti ini. Apakah ada yang terkendala dengan Zoom, atau ada yang menyarankan menggunakan aplikasi yang lain? Enak menggunakan Zoom? Iya, Bu. Tapi mungkin nanti suka keluar masuk. Oke, jadi mungkin biar bisa menghemat, bisa juga 40 menit pertama menggunakan Zoom, kemudian nanti dilanjutkan diskusi via WA Group dengan memfoto jawaban, ataupun menjelaskan dengan voice note gitu ya. Biar kalian juga bisa menghemat kuota. Gitu. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan presentasi kelompok pertama. Dan kelompok pembahas mempersiapkan mengenai soal-soalnya. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Yang belum berpartisipasi, Ibu tunggu partisipasinya dalam forum. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Makasih.